Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Masih tetap di channel Ekonomi Asik bersama saya, Susi Novalina. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang indeks harga dengan metode tertimbang, tapi metode yang lain. Apa itu yang kita akan bahas adalah metode tertimbang dengan Drobis and Boyle dan Irving Fisher. Dalam metode ini akan mengatasi kelemahan dari metode sebelumnya. Mau tahu? Yuk kita bahas. Tapi sebelumnya saya akan mengulas sedikit tentang materi video pada bagian video kedua dan yang ketiga. Nah, perhitungan indeks harga terdiri ada dua, yaitu perhitungan indeks tidak tertimbang dan perhitungan indeks tertimbang. Perhitungan indeks tidak tertimbang dengan metode agregatif sederhana terdiri dari angka indeks harga, angka indeks jumlah, dan angka indeks nilai. Ini kita sudah bahas pada video indeks harga yang bagian kedua. Sedangkan metode perhitungan indeks harga dengan tertimbang agregatif sederhana, Laissez-faire, dan fase sudah kita bahas pada video indeks harga bagian ketiga. Video kali ini kita akan lebih fokus kepada bagaimana cara mengatasi kelemahan dari Laissez-faire dan fase pada saat nanti datanya jarak antara indeks harga Laissez-faire dan fase jauh sekali. Masih ingat? Pada video bagian ketiga saya mengatakan bahwa perhitungan indeks harga selisihnya sangat kecil sekali. Nah, pada saat nanti ada kasus atau data di mana indeks harga Laissez-faire dan fase perhitungannya sangat jauh, itu akan diatasi dengan dua ahli ini, yaitu dengan metode Irving Fisher dan Drobis and Boyle. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada indeks harga tertimbang dengan metode Drobis and Boyle. Ingat tadi saya mengatakan bahwa metode ini akan memperbaiki kelemahan atau mengatasi kelemahan jika ada kasus atau data di mana angka indeks dengan perhitungan Laissez-faire dan angka indeks perhitungan fase jaraknya terlalu jauh. Untuk menghitung indeks harga dengan metode Drobis and Boyle menggunakan, dia ada dua data yang akan kita gunakan, indeks harga Laissez-faire kita gabungkan dengan indeks harga fase, kita bagi dua dan kalikan 100. Jadi indeks angka Drobis and Boyle ini adalah dua orang ya dalam satu teori. Yang angka indeks Laissez-faire kita lambangkan dengan ini dan angka indeks fase kita lambangkan ini. Kita cobakan dalam satu kasus contoh soal. Lihat di sini ada tabel indeks harga kebutuhan pokok 2017 sampai 2018. Kita tahu bahwa 2018 itu adalah menjadi tahun yang akan dicari dan tahun dasarnya 2017. Baik harga maupun di jumlah. Dari tabel ini kita akan mencari indeks harga Boyle. Kita masukkan tabel Laissez-faire dan tabel fase supaya mempermudah kita dalam perhitungannya. Kita perhatikan di sini 2017-2018 pada harga ini barangnya ada 5 A, B, C, D, E. Dan jumlah, perhatikan juga datanya. Nah, di rumus indeks harga Laissez-faire kita membutuhkan data PN. PN itu di sini Q0 itu adalah
Di sini kita kalikan. Contoh 300 kita kalikan 50, dapatlah 15.000. Selanjutnya seperti itu sampai ke bawah. Dan data kedua untuk mendapatkan data indeks harga last payer P0 dengan Q0. P0 adalah 2017 di harga ini dan Q0 tetap 2017 ini kita pakai. Dan kita kalikan 200 yang barang A kita kalikan dengan 50 mendapat 10.000. Dan itu sampai ke bawah juga. Dan kita jumlahkan, ini sigmanya kita jumlahkan. PN kali Q0 dapatnya 210.000 dan P0 kali Q0 adalah 200.000. Kita masukkan indeks harga last payer ke rumus dan dapatlah 105. Nah, sebelum itu pada video kedua atau yang ketiga saya lupa untuk menjadikan arti dari indeks harganya. Artinya begini, ada kenaikan sebanyak 5% pada tahun 2018. Dari mana 5%? 2017 dianggap datanya itu 100. Dan pada saat indeks harga 2018 itu sebanyak kita dapat 105. Nah, selisih dari kenaikannya sebanyak 5%. Artinya 2017 itu tahun dasarnya itu semua adalah 100. Walaupun tidak ditulis di dalam pencatatan. Kita butuhkan lagi tabel yang kedua adalah tabel perhitungan fase. Sama seperti last payer, 2017 adalah P0, 2018 PN, jumlah di sini adalah Q0, dan di sini adalah Qn. Nah, di indeks perhitungan fase, kita membutuhkan Pn kali Qn. Ingat, fase lebih menekankan kuantitas tahun yang berjalan. Dan sedangkan fase kuantitas tahun sebelumnya. Nah, di sini kita kalikan PN-nya 300 kali 100 mendapatlah 30.000. Sama, sampailah barang ke E dan kita jumlahkan sigmanya 242.500. Data kedua, kita butuh P0 kali Qn. Nah, Qn ini kita kalikan 200 kalikan Qn 100. Mendapatlah 20.000. Sampai seterusnya juga di barang E. Dan kita sigmakan, kita jumlahkan, mendapatlah sebanyak 240.000. Nah, kita masukkan data tabel tadi, data penolong untuk mendapatkan indeks harga fase. PN kali Qn tadi sebanyak 242.500.000 dan P0 kali Qn itu 240.000. Kita kalikan 100, mendapatlah 101,04. Nah, sama seperti tadi, apa artinya? Artinya ada kenaikan harga barang kelima itu sebesar 1,04%. Ingat, saya bilang tadi 2017 itu dianggap 100 dan 2018 sebanyak 101,04, maka selisih kenaikannya adalah 1,04. Dan di perhitungan indeks harga tidak ditulis persen, tapi dibaca dan biasanya digunakan dalam bentuk persen.
Kedua ini kita akan gabungkan masuk ke dalam rumus Dorbies and Boyle tadi. Indeks harga last failure kita tambahkan dengan indeks harga fase, kita bagi 2 dan kita kalikan 100. Datanya 105 ditambah 101,04 dapatlah 206,04. Kita bagi 2 dapatlah dan kekalikan 100 lagi dapat 103,2. Nah, jadi selisih antara yang pertama dan yang ingat tadi last failure 105. Sedangkan fase 101,4. Ini jaraknya jauh. Dengan adanya mengatasin kelemahan dari last failure dan fase, akhirnya indeks harga dengan barang yang sama, dengan data yang sama, akan mendapatkan 103,02. Jadi, adanya kenaikan harga barang sebesar 3,02%. Nah, di mana 2017 itu 100 dan 2018 103,2. Jadi persen selisihnya adalah 3,02. Yang kedua, kita akan membahas tentang indeks harga tertimbang dengan metode Irving-Fisher. Metode yang Irving-Fisher dianggap metode yang paling ideal. Nah, di mana itu? Sama seperti indeks harga Dorbies and Boyle, mereka sama-sama mengatasi kelemahan dari last failure dan fase dengan cara menggunakan rumus indeks harga Irving-Fisher akar indeks harga last failure dikali indeks harga fase. Di sini Irving-Fisher kita lambangkan dengan IF, angka indeks last failure IL, dan fase indeks harga fase IP. Kita akan mencobakan metode Irving-Fisher dengan data yang sama, contoh soal yang sama, maksud saya. Kita perhatikan di sini tabel perhitungan last failure. Karena sama, masih ingat kita dapatnya 210 dan P0 kali Q0-nya adalah 200.000. Yuk, kita di sini ingat 105 indeks harga last failure dan fase. Dapat data, kita masukkan, datanya dapat 101,04. Nah, kita masukkan. Kita jawab ya. Irving-Fisher menggunakan akar indeks harga last failure kalikan dengan indeks harga fase, 105 dikalikan 101, 105 kalikan 101, dapatlah 10.690,2. Nah, bagaimana kita tahu akarnya? 10.692,2. Nah, dalam akar kita bagi dulu, bagi 2. Nah, di mana mendekatin 100? Di 10 kali 10. Jadi akarnya 10. 10 kali 10, 100. Nah, kita kurangkan, turunkan. Ini kita tambahkan menjadi 20. 20 berapa? Kita kalikan berapa? Yang mendekati 690. Kalau kita kalikan 3, ini 3 berarti coba ya, 203 kali 3, 906. Pas menjadi 3, di sini 690. Boleh dengan metode yang sama, yang lain, tapi kita akan masukkan datanya, dapatlah 103. Artinya apa? Mendekatin ya, sama seperti Dorbies and Boyle, harganya sebanyak indeks harga 103. Jadi kenaikan harga
barang dari 5 barang tersebut sebesar 3%. Di mana 2017 dianggap 100 dan 2018 103. Jadi selisihnya ada kenaikan 3%. Sudah tahu perbedaannya? Nah, disinilah gunanya kita mengenal perhitungan indeks harga dari beberapa ahli. Kita ulang ya, kita masih ingatkan indeks harga tertimbang ada yang agregatif sederhana, Laissez-faire, Fase, Drobis and Boyle, dan Irving-Fisher. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang perhitungan indeks harga. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Data indeks ini kita akan lanjutkan atau kita gunakan untuk materi selanjutnya adalah inflasi. See you on the next video. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.